Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi kumpulan soal FR TIU CPNS yang muncul di peserta ujian ya. Jadi ada beberapa kumpulan soal yang sudah saya rangkum, total ada 20. Dan soal nomor 1 ini muncul katanya 6 soal di peserta yang mengambil atau targetnya itu formasi analisis kesehatan. Jadi dia bilang muncul 6 soal ya. Wajar karena dia ngambilnya kan formasinya analisis, jadi kebanyakannya analisa mungkin ya. Tapi ada juga peserta yang dapatnya cuma 1 atau 2 soal, itu nggak usah diperdebatkan, yang penting kita pelajari soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Ali, Budi, Cici, Dani, Edo, Fahmi, Gilang, dan Hana duduk mengelilingi meja bundar ya. Di sini ada persyaratannya atau ada ceritanya. Cici duduk di antara Gilang dan Ali, kemudian Hana duduk di sebelah Gilang. Jika Fahmi duduk di antara Budi dan Dani, di manakah posisi duduk Edo? Perhatikan, saya akan coba ilustrasikan ya. Saya nggak pakai coretan, tapi udah saya coba buat gambarnya. Kurang lebih seperti ini informasi soalnya. Ini saya coba geser ke atas ya, biar nanti kita gampang baca dengan soalnya. Perhatikan, ini adalah informasi yang ada di soal ya, dari awal. Perhatikan, Cici duduk di antara Gilang dan Ali. Ini saya milih Cici di sini ya, ada di sini. Teman-teman bebas karena masih awal ya. Kalau Cici duduk di sini, berarti di antaranya kan ada Ali dengan Gilang kan. Nah, ini udah sesuai ya dengan informasi soal ya. Kemudian Hana duduk di sebelah Gilang, berarti Hana nggak mungkin di sini karena ini kan punya Cici, berarti dia harus di bawah di sini posisinya, di sebelah di sebelah kiri ya. Ini adalah posisi awalnya. Kemudian kalau teman-teman mau lanjutkan ngegambar, boleh. Di sini ada keterangan jika Fahmi duduk di antara Budi dan Dani, di manakah posisi Edo. Nah, saya pribadi dari gambar ini udah bisa mengeliminasi beberapa jawaban ya. Kita akan coba eliminasi jawabannya. Perhatikan pilihan jawaban E, di sebelah Gilang ya. Di sebelah Gilang itu kan Hana atau Cici, berarti ini bukan. Ya, ini udah pasti salah teman-teman. Saya kasih tanda warna merah ya. Kemudian perhatikan jawaban A, di antara Ali dan Gilang. Ali dan Gilang itu Cici, udah jelas kan ya. Ali dengan Gilang itu Cici, berdasarkan gambar yang barusan saya munculkan ya. Berarti yang A juga salah. Ya, yang A juga salah. Kemudian di sebelah Fahmi, perhatikan kata-kata di sebelah Fahmi. Ada data di sini kan, Fahmi itu duduk di antara Budi dan Dani. Jadi harusnya yang di sebelah Fahmi itu antara Budi dengan Dani kan? Betul ya? Ini saya kasih tanda warna merah. Jadi kalau misalkan ada keterangan Fahmi duduk di antara Budi dan Dani, berarti Budi itu di sini. Kemudian di sini ada Fahmi, itu ya ada Fahmi. Kemudian di sini ada Dani. Sama artinya di sebelah Fahmi itu pasti ada Budi, ada Dani, ya nggak mungkin ada Edo di sini. Dia kan minta Edo kan, dia ada keterangan di sebelah Fahmi, ini pun salah, gitu ya. Kemudian perhatikan lagi, di sini ada keterangan di antara Fahmi dan Hana. Fahmi dan Hana ini kalau saya pribadi akan memprediksi salah, karena Fahmi itu harusnya dia kan di antara Fahmi dengan di antara Budi dengan Dani kan. Berarti kalau misalkan di sini anggap ada Hana, ya. Itu pasti Dani ini tengah-tengah. Kalaupun Hananya pindah ke sini, ya, ini pasti ada Budi di sininya. Di antara Fahmi dengan Hana itu pasti antara Budi dengan Dani. Berarti ini pilihan yang salah. Harusnya ya kalau kita pakai analisa ini. Teman-teman boleh gambar full, nggak jadi masalah. Ini saya cuma ngasih tipsnya aja, nggak usah ngegambar full. Barangkali bisa eliminasi jawabannya. Nah, tetapi untuk memastikan kita akan coba cek lagi aja gambar berikutnya ya. Saya akan coba tunjukkan gambar berikutnya ya. Saya udah coba buat juga. Saya akan coba tunjukkan. Ini saya coba geser ya, karena kan kita udah nggak pakai ini datanya. Kita sekarang pakai yang ini. Nah, ini adalah kemungkinan dari gambar yang saya buat, tapi belum tentu cocok gitu kan ya. Karena si Edo ini ditanyakan dan kata kuncinya ada di Fahmi nih. Fahmi duduk di antara Budi dan Dani. Jadi Fahmi nggak mungkin di sebelah A, nggak mungkin di sebelah H. Karena nggak ada tempat kalau gitu untuk Dani dan Budi kan. Nah, saya simpan Fahmi di sini. Ya, saya simpan Fahmi di depan C. Berarti otomatis kan di atas itu boleh ada Dani, atau di bawahnya sini boleh ada Budi ya, atau bertukar tempat. Otomatis kalau udah terisi 3 orang ini, Edo di atas sini, nggak ada tempat lain. Kita akan coba cek apakah betul di antara Ali dan Budi ya. Ternyata jawaban ini nggak sesuai kalau misalkan gambarnya seperti ini ya, sehingga saya inisiatif untuk menukar tempat antara Budi dengan Dani ya.
kalau misalkan si Budi dengan Dani ini bertukar tempat, tetap sesuai dengan soal, karena Fahmi di antara Budi dan Dani, ya, atau Dani dan Budi. Kalau B-nya pindah ke atas, ya, saya coba geser lagi di sini. Saya akan panggil lagi gambar yang ketiganya. Maka tampilan komplitnya akan seperti ini, teman-teman. Tuh, ya, dia cuma bertukar tempat aja. Sehingga kalau di sini Budi, Fahmi di sini, Dani di sini, berarti kan Edo di atas kan ya. Perhatikan Edo itu terletak antara Ali dan Budi, A dan B. Sengaja di sini hurufnya saya coba kasih inisial ya, biar gampang menganalisanya. Kalaupun enggak, tinggal tulis aja nama aslinya ya. Jadi untuk nomor 1 memang agak lama prosesnya karena dianalisa ya, dan syukur banget kalau misalkan muncul sampai 6 soal ya, itu udah menguntungkan banget. Tapi kalaupun cuma muncul 1 atau 2, minimal teman-teman udah tahu tips-tipsnya. Gambar aja atau analisa sederhana seperti ini ya. Jawabannya yang C. Soal nomor 2 tentang pola angka, ini bisa muncul 2-3 soal ya, tergantung pesertanya juga dia ambil formasi apa. Ini ada angka 5, 13, 29, 61, 125, dan seterusnya. Perhatikan, di sini saya akan coba analisa dulu 5 ke 13. Ini kan ditambah ya, trennya kan dia naik ya, berarti penjumlahan ya. Itu ditambah 8 ya, ditambah 8, kemudian 13, teman-teman perhatikan dia ke 29. Itu ditambah 16 ya, ditambah 16, kemudian 29 ke 61, itu ditambah 32. Nah, perhatikan angka 8, 16, 32. Ini udah terpola nih. 8, kemudian kalikan 2 jadi 16, kalikan 2 jadi 32 kan. Ini kalau misalkan sampai bawahnya ditambah 64, itu kemungkinan besar betul ya. Kita cek 61. 61 ke 125 apakah betul? Ditambah 64, kita akan coba cek. Ditambah 64, betul ya, ini ditambah 64, jadi polanya memang seperti itu. Teman-teman juga boleh pakai pola yang lain, yang penting hasilnya sama. Artinya 125 ini ditambah 64 dikali 2 ya, berarti 128 ya. Itu jawabannya dari pilihan yang D, yaitu 253. Jawabannya yang D. Nomor 3, ada deret angka 3, min 2, 8, minus 12, 28, negatif 52, kemudian berapa angka berikutnya. Perhatikan, ini yang lumayan agak susah karena ada negatifnya ya. Tapi trennya atau polanya itu dia positif negatif, positif negatif, positif negatif, berarti ini kemungkinan positif. Ini kemungkinan ya, kemungkinan besar dia positif. Berarti kalau gitu yang negatif kita coba eliminasi dulu aja ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngasal, minimal jangan jawab yang A atau jawab yang C. Nah, polanya itu dia lebih ke cenderung naik ya. Angkanya cenderung naik tapi ada tanda negatifnya. Kemungkinan besar ini dikalikan dengan angka negatif ya. 3 ini jadi angka min 2 itu kemungkinan dikalikan dengan angka tertentu ya. Dikalikan dengan angka tertentu, kemudian ditambahkan lagi. Itu kemungkinan pola yang muncul berdasarkan informasi peserta yang udah ikut ujian ya. Soalnya seperti ini. Tapi angkanya saya jamin udah saya ganti ya. Perhatikan angka 3. Angka 3 ini kalau saya kalikan dengan negatif 2 ya, dia jadi min 6 kan. Nah, min 6 ini kalau misalkan ingin jadi min 2, berarti dia harus ditambah berapa? Ditambah 4. Ini pola sementara yang akan kita gunakan atau yang akan saya gunakan ya. Min 6 tambah 4 kan sama dengan negatif 2. Tetapi kalau teman-teman lemah di perhitungan bulat, ini bisa fatal, bisa bahaya ya, karena salah di awal bisa salah ke bawah semuanya, sehingga menimbulkan jawabannya nggak ada ya. Min 2 kita coba kalikan negatif 2 ya, karena dia berubah jadi positif gitu kan. 4 ya, jadi 4, kita cek ditambah 4 lagi. Oh, ternyata lumayan cocok nih, 8. Nah, sekarang angka 8 kita kalikan dengan negatif 2 lagi, yaitu negatif 16 kan, ditambah 4. Apakah betul hasilnya negatif 12? Betul. Ya, kenapa saya udah tahu? Ya karena saya udah pelajari polanya. Buat teman-teman yang mungkin baru lihat, pasti agak bingung, tapi ini tipsnya, ya saya kasih tahu. Ini ada pola seperti ini. Negatif 12, kita kalikan lagi dengan negatif 2, dia jadi positif 24 kan. Nah, 24 ditambah 4 itu ya 28, cocok ini polanya, udah cocok. 28 dikalikan negatif 2 ya, itu ada di negatif 56 ya. 56 ditambah 4 itu betul, negatif 52. Berarti terakhir positif, betul, analisanya betul, positif dia. 52
negatif ya, dikalikan negatif 2. Ini kan jadi positif ya. Ini adalah 104 ya. 104 ditambah 4 hasilnya adalah 108. Berarti ada di pilihan jawaban yang B. Kalau seandainya sampai salah menghitung di beberapa langkah, kemungkinan besar nggak ada jawabannya. Atau kalaupun ada pasti salah gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, di sini ada deret ya, lumayan panjang deretnya, ada 5, 10, 12, sampai 80, dan seterusnya. Kalau misalkan ketemu angka yang deretnya agak panjang atau agak banyak angkanya, teman-teman patut curiga pola ini merupakan pola dua gabungan, ya, gabungan dari dua pola maksudnya, ya. Saya curiga ke angka 10 nih, 10, 20, 40, 80 ya. Kita akan coba partisi dulu, 10, ini 20, ini 40, ini 80, saya coba kasih warna biru ya. Warna biru, kemudian yang angka 5 dengan 12, kemudian angka 19 dengan 26, ini trennya dia naik ya. Trennya naik, dia 5, 10, 12, kemudian naik lagi, turun lagi. Itu pola naik turun tuh curiga dia ada dua pola yang digabung kan. Nah, teman-teman perhatikan, karena pola angka yang ditanyakan itu dia warna merah dulu kan ya. Saya muncul istilah pola merah karena saya kasih warna ya. Perhatikan dari 5 ke 12 itu ditambah 7 ya. 5 ke 12 tambah 7, 12 ditambah 7 jadi 19, 19 tambah 7 jadi 26. Berarti pola berikutnya adalah 26 teman-teman tambah 7 ya, 33. Ini ada di jawaban yang A atau C ya. Tinggal ngeberesin pola yang biru ya. Pola biru itu berarti perhatikan 10 ke 20 dikali 2 ya. Ini udah ketebak, atau ditambah 10 tapi pas 20 40-nya dia nggak nyambung. Kali 2 nih kayaknya. 10 kali 2 20, 20 kali 2 40, 40 kali 2 80, berarti 80 dikali 2 gitu ya. 80 dikali 2 adalah 160. Hati-hati jangan sampai teman-teman pilih yang 160 dulu baru 33. Karena kan pola yang berikutnya itu pola warna merah sebetulnya. Yaitu 33, kemudian lanjut ke 160, ada di pilihan yang C. Kalau seandainya ketukar, ini ada di pilihan B. Ini ketukar, ini jawaban yang salah. Gitu ya. Soal nomor 5 tentang silogisme. Kemarin informasi dari peserta yang ikut ujian itu untuk formasi analisis kesehatan, dia bilang ada 6 soal silogisme tapi yang 3 premis ya. Tapi ada juga peserta yang bilang cuma 2 premis kok. Nah, kita pelajari aja. Ini 2 premis, perhatikan. Semua rumah yang berada di kompleks A mempunyai pagar. Beberapa pagar berwarna putih. Perhatikan kalimat pertamanya. Semua rumah itu punya pagar ya. Berarti kalau misalkan ada keterangan informasi yang menyatakan tidak punya pagar berarti salah. A salah, saya eliminasi. Kemudian D juga salah. Ya. Kemudian beberapa pagar warnanya putih. Sebetulnya kalau misalkan ada teman-teman yang berpikir, oh berarti ada pagar yang warnanya nggak putih kan? Gitu ya. Cuma nggak dijelaskan warnanya apa aja. Intinya dia punya pagar tapi nggak warna putih. Nah, kalau misalkan premis pertamanya semua, kemudian premis keduanya itu beberapa, pasti jawabannya itu harusnya ada beberapanya, nggak boleh semua. Yang semua saya eliminasi. Ya, ini jawaban yang salah. Oke, tinggal 2 nih, apakah yang C atau yang E. Perhatikan, yang E, beberapa rumah di kompleks A mempunyai pagar berwarna hitam. Nggak bisa dipastikan. Soal hanya bilang beberapa pagar warnanya putih, tapi dia nggak bilang ada warna hitam nggak. Walaupun mungkin saja benar beberapa pagar tidak berwarna putih, ya, tapi nggak bisa dipastikan kalau dia warna hitam. Berarti yang E salah. Jadi kesimpulan yang betulnya itu adalah teman-teman tinggal cek aja. Kalau semua rumah punya pagar, beberapa pagar warnanya putih, berarti beberapa rumah yang ada di kompleks A itu warna pagarnya putih, ada di pilihan jawaban yang C, ya. Soal nomor 6, semua siswa adalah murid, sebagian murid tidak suka menghafal. Nah, di sini ada tipsnya. Saya pernah bahas yang di silogisme jika maka, itu kalau ada kalimat atau kata yang sama, teman-teman bisa coret atau eliminasi ya. Pernyataan pertama ada murid ya, ada murid, yang kedua juga ada murid. Berarti ini bisa dieliminasi harusnya. Jadi intinya harusnya di jawaban nggak ada kata-kata murid ini ya. Perhatikan ya.
Nah, kemudian kita analisa lagi yang ada murid itu adalah pilihan yang C dengan pilihan yang E. Ini udah salah. Saya kasih tanda warna merah. Perhatikan premis pertama ada kata semua, yang berikutnya ada kata sebagian. Berarti kesimpulannya harus sebagian juga kan? Yang ada semuanya salah. Ini semua salah, ini semua salah. Ya. Kalau gitu, udah tinggal jawabannya yang ini ya. Sebagian siswa tidak suka menghafal. Betul nggak? Semua siswa adalah murid. Nah, murid ini tidak suka menghafal, tapi beberapanya aja. Berarti kalau teman-teman menyimpulkan ada siswa yang suka menghafal, itu nggak salah juga. Itu tetap bisa dibenarkan juga. Ada kemungkinan benar ya. Tapi di soal sini nggak diyakinkan, nggak ditunjukkan. Berarti beberapa siswa tidak suka menghafal, itu yang logisnya, kesimpulan yang validnya ya, karena ada beberapa soal itu yang pilihannya itu kesimpulan yang lainnya. Kebetulan di sini soalnya udah cukup jelas ya, sebagian siswa tidak suka menghafal. Jawabannya yang B. Soal pecahan, di sini ada nilai dari 3/4 dikali 2/5 dikurangi 2 ditambah 2,25. Ini bukan pecahan yang rumit. Beberapa peserta juga ada yang cuma dapat 1, ada yang 2, bahkan sampai 3 ya. Kemarin yang analisis kesehatan itu dia bilang cuma dapat 1 pecahannya. Karena wajar, dia formasinya analisis kesehatan, jadi nggak terlalu banyak hitungannya ya. Dia lebih banyak ke silogisme, ke analisa duduk melingkar, dia sampai muncul 6 soal ya. Kita akan coba copy dulu, dan mohon maaf ini saya menggunakan fasilitas MathType ya. Teman-teman perhatikan operasi tandanya, tanda operasi hitungnya ya, ada bagi, kurang, dan tambah. Teman-teman harus utamakan yang pembagian terlebih dahulu. Ini saya kasih tanda kurung, nanti bebas mau dikurangi 2 dulu boleh, yang tambah juga boleh ya. Ini saya copy lagi aja biar nanti jejak soalnya tetap kelihatan ya. Ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya. 22/5 ini kan 2 dikali 5 10, 10 tambah 2 itu 12. Berarti kita bisa ubah menjadi 12/5 ya. Masih ingat pembagian itu harus berubah jadi tanda kali ya. Kemudian dibalik nih, 12/5 jadi 5/12. 5/12. Kemudian ini saya copy lagi ke bawah ya. Ini untuk jejak aja supaya teman-teman nanti nggak pusing lagi ya, karena pembahasan sebelumnya itu saya langsung coret-coret aja, langsung hapus. Efeknya ada beberapa orang yang mungkin ngerasa pusing. Perhatikan angka 3, ini saya coret ya. Ini pun ada fasilitas pencoretan seperti ini. Ya, dicoret kan dia dapat 4 kan ya di sininya ya. Ini kan 4 kan, berarti ini habis. Ini 4 di sini. Gitu ya. Ini saya copy lagi aja biar nanti teman-teman nggak pusing alurnya ya. Tapi efeknya mohon maaf ini jadi lebih lama pembahasannya ya. Nanti kalau ada yang komplain ya mau gimana lagi, karena ini pembahasan detail. 4 kali 4 16 ya, 16. Nah perhatikan di sini tuh kan ada 2,25 ya. Ini kalau misalkan dibuat pecahannya di per 100 agak repot. Saya ubah aja 2,25 ini saya ubah menjadi 2 ditambah 0,25 ya. Perhatikan di sini ada min 2 dengan 2 ini bisa kita coret sebetulnya ya. Ini saya copy lagi aja ya biar teman-teman nggak bingung. Takutnya ada teman yang bingung. Ini kan jadi habis ya, ditambah 0,25. 0,25 itu sama dengan berapa per berapa? Kalau yang udah paham pecahan istimewa pasti bilang 1/4 Bang. Ini udah pecahan istimewa ya. Nah, 1/4 ditambah dengan 5/16. Penyebutnya harus jadi 4. Ini 4 pingin jadi angka 16 kali berapa? Kali 4 dong, atas pun kali 4. Gitu ya. Artinya ini udah sama-sama per 16 ya. Ini per 16. Ini juga ini 4. Mohon maaf ini 4, ini 16. Saya kalau misalkan bahas yang langsung itu satset biasanya, cuma takutnya malah nanti jadi bingung teman-teman. Nggak apa-apa, saya perlambat aja pembahasannya ya. Jadi 9/16 itu ada di pilihan jawaban yang D. Nanti ada orang yang komentar, Bang itu lama caranya. Nggak apa-apa, yang penting tujuan atau target saya terpenuhi ya, teman-teman bisa lebih paham lagi. 9/16 ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 8, nilai dari 4/9 dikali 3/12 dikurangi 3 ditambah 3 dibagi 3/4 ya. Teman-teman nggak boleh coret min 3 dengan plus 3-nya, karena operasinya kita ada perkalian dan pembagian itu harus diutamakan ya. Saya coba copy dulu soalnya. Ini harus dikasih tanda kurung dulu ya, biar nggak salah dalam membahas nantinya. Karena kalau sampai salah proses pengerjaan, tahapnya bisa nggak ada jawabannya, atau ada tapi salah gitu ya.
Perhatikan angka 4 dengan 12 nih ya. Ini bisa saya coret nih. Ini dapat 4 saya coret ya. Ini saya coret, ini dapat 1. Kemudian 12 saya coret juga. 12 dibagi 4 kan dapat 3. Oke. Ini yang pembagian saya ubah jadi tanda kali ya, tapi dibalik jadi 4/3 pecahan yang berikutnya. Ini saya copy aja. Saya copy biar teman-teman ada jejak soalnya. Ya, ini kan tinggal 1 ya. Ini kan tinggal 1 di sini. Ini tinggal 3. Perhatikan 3 dengan 3 kan habis ya. Ini bisa langsung dicoret aja ya. Biar kelihatan ada pencoretannya, saya coret. Nanti kalau misalkan langsung angka itu ada yang bingung nanti, kasihan ya. Ini juga sama nih. 3 dengan 3 ini bisa saya coret ya. 3-nya kita coret aja. 3-nya saya coret. Kalau misalkan saya mode cepat itu langsung saya habisin. Langsung saya hapus gitu ya. Berarti sebelah sini tuh tinggal angka ini aja. Tinggal angka 1/9 ya. Saya coba ketikkan lagi 1/9 ya, sambil teman-teman juga mudah memahami ya. Dikurangi 3, kemudian tambah 4. Angkanya ini udah jauh lebih mudah ya. Hati-hati min 3 ditambah 4 ya. Min 3 ditambah 4 itu sama artinya dengan 4 dikurangi 3. Jangan sampai teman-teman jawab min 1 ya. Ini plus 1. Ya, ini udah gampang. Kalau misalkan 1/9 ditambah 1 kan tinggal 1, gabungin aja 1/9 gitu. Jawabannya ada di pilihan yang B ya. Hati-hati jangan sampai terjebak karena ada beberapa angka yang kalau teman-teman salah langkah itu ada jawabannya. 1/9 di pilihan yang B. Nomor 9, seorang penjahit bisa membuat 40 pakaian dalam waktu 6 hari. Berapa banyak pakaian yang dapat dibuat selama 15 hari? Kita akan coba analisa perbandingannya. 6 hari itu dia bisa buat 40 pakaian. Gitu ya. Sekarang kalau misalkan 15 hari, berapa pakaiannya? Berapa banyak? Kita misalkan dengan variabel X ya. Ini semakin banyak hari ya, semakin banyak hari dia semakin banyak juga ya, banyak juga pakaiannya. Artinya apa? Ini perbandingan senilai ya, ini perbandingan senilai. Jadi kalau senilai itu teman-teman boleh kali silang langsung ya. Kali silang berarti kan yang 15 kali 40 nanti dibagi dengan 6 gitu ya. Atau kalau saya pribadi kalau senilai itu ya, ini langsung saya bandingkan aja. Ya, saya buat persamaannya langsung jadi 6/15. Ini bisa langsung dipakai persamaannya, karena dia senilai. Berbeda dengan tidak senilai. Kalau tidak senilai, nanti harus ada yang dibalik persamaannya, pecahannya, gitu ya. Kalau teman-teman kali silang, boleh. Misalkan kan jadi 6X itu ya, 6X sama dengan 40 dikali 15. Ini boleh banget. Nanti X-nya tinggal 40 kali 15 bagi 6 kan. Tapi saya pribadi, dari persamaan ini bisa langsung saya kerjakan. Saya coret-coret aja, ya. Perhatikan 6 dengan 15. Yang 6 saya coret ya dengan angka 15. Saya bagi 3 dapat 2. Yang 15 saya coret juga dibagi 3 dia dapat 5. Ya, ini prosesnya saya tunjukkan biar nanti teman-teman nggak bingung. Berarti kalau gitu angka yang sebelah kiri kan tinggal 2/5 ya. Nah, yang dicoret itu bisa atas dengan atas ya. Beda ruas itu bisa dicoret. Bawah dengan bawah boleh. Angka 2 saya coret juga, saya bagi 2 dia habis dapat 1 kan, 40 bagi 2 berapa? 40 dibagi 2 itulah 20 ya. Ini 20. Sehingga angkanya kan ini kan 1 ya. X kali 1 kan X, 5 dikali 20 tinggal hitung aja. Ini hasil akhirnya. Dan angka 20 dengan 5 nggak boleh dicoret karena dia bersilangan. Jawabannya 100 ya. Ada di pilihan jawaban yang D. Soal nomor 10, dalam waktu 8 hari, seorang penjahit bisa menjahit pakaian sebanyak 2 lusin ya, ada kesatuan lusin nih. Berapakah waktu, berarti dia nanya hari, berapakah waktu yang diperlukan penjahit tersebut untuk menjahit 60 pakaian? Teman-teman harus tahu dulu, satu lusin itu sama dengan 12 buah ya, atau 12 pakaian berarti. Berarti kalau 2 lusin, ini 2 dikali 12. Ya, sama dengan 24 pakaian. Nah, kita baru buat perbandingannya ya. 8 hari itu kan dia bisa buat 24 pakaian kan. Sekarang kalau misalkan pakaiannya harus jadi 60 ya, berapa harinya? Kita misalkan dengan X. Ini pun sama, ini termasuk perbandingan senilai ya. Jadi teman-teman boleh kali silang langsung, atau kalau saya pribadi langsung saya bandingkan aja ya. Bisa dicoret-coret nggak? Kita akan coba cek aja. Saya misalkan dengan X ya, 8 per X sama dengan 24 per 60. 24 per 60 ini nggak usah dibalik lagi karena dia senilai ya. Perhatikan angka 8 dengan 24. Ini bisa kita coret ya. Dibagi 8 dia dapat 1.
24 ketika dibagi 8 dia dapat 3. Saya copy lagi ya, saya copy lagi aja biar cepat. Ini kan tinggal 1 ya, ini kan tinggal 1, ini habis berarti kan. Ini tinggal angka 3. Ya, perhatikan teman-teman angka 3/60-nya ya. Yang 3 bisa kita coret lagi ternyata. Ya, dibagi 3 dapat 1. 60-nya dibagi 3 dapat 20. Gitu. Jadi ya tinggal kali silang, atau atasnya kan udah sama-sama 1, berarti X-nya pasti sama dengan 20. X sama dengan 20. Hari berarti. Jawabannya ada di pilihan yang E. Soal nomor 11, diketahui 4 ekor kambing dapat menghabiskan 5 karung rumput selama 6 hari. Berapa hari yang diperlukan 6 ekor kambing untuk menghabiskan 10 karung rumput? Ini perbandingan 3 variabel dan jangan memperdebatkan mana yang senilai, mana yang tidak senilai ya, karena saya nggak pakai itu. Logika sederhananya ya, rumput itu ya akan habis kalau dimakan kambing ya. Dia makan selama beberapa hari, itu aja, selama lamanya hari. Itu rumus simpelnya. Mana yang senilai, Kak? Mana yang tidak senilai? Nggak usah dipikirin ya, kita langsung substitusi soalnya. Ada 5 karung rumput, ya, ini habis oleh 4 ekor kambing dalam waktu 6 hari. Sesimpel itu aja. Sekarang kalau misalkan ada 6 ekor kambing, ya, terus ada 10 karung rumput, ya, kita ikutin pola soalnya. Ada 6 ekor kambing, ini beres berapa hari atau selesai dalam berapa hari gitu ya. Ini tinggal teman-teman bandingkan langsung aja, langsung dieksekusi aja pakai perbandingan ya. Ini 5/10 sama dengan berapa? 4 dikali 6. Kenapa saya tetap munculkan karung rumput kambing dengan hari? Supaya lebih jelas aja rumusnya ya. Ini 4 dikali 6, boleh langsung dihitungnya 24 atau seperti ini pun boleh. Kemudian 6 dikalikan misalkan X ya, jadi 6X. Saya lebih suka ngitung 4 kali 6, dicoret nih yang 4 dengan 6-nya. Sorry, 6 dengan 6-nya maksudnya ya. Ini dicoret kan? Ini saya coret ya. Ini saya coret, di bawah pun ada ya. Berarti saya coret juga. Nanti mudah-mudahan bisa kebeli pen ya, jadi lebih cepat ya. Nanti saya coba latihan lagi. Ini kan berarti tinggal 4 ya. Tinggal 4, ini tinggal X saja. Gitu. Perhatikan di sini 5 dengan 10 sangat memungkinkan untuk kita coret. Dapat 1 ya. Sebetulnya saya pribadi udah lumayan nyaman pakai MathType, cuma nanti saya akan coba pelajari lagi pakai digital pen ya, biar lebih mudah lagi. Ini kan jadi 1/2 ya, 1/2 gitu ya, sama dengan 4/X. Teman-teman boleh langsung kalikan silang. Yang 4 dengan 2 tidak boleh dicoret karena dia bersilangan ya. 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Jawabannya dari pilihan yang B. Jadi untuk 3 variabel, jangan memperdebatkan mana yang senilai, tidak senilai, karena bisa langsung dikerjakan dengan rumus yang sederhana seperti ini ya. Ada yang bilang rumus OWH dan yang lainnya sama saja. Yang penting tahu konsep soalnya. Nomor 12, untuk membuat 8 meja diperlukan 12 pekerja dan bisa selesai dalam waktu 10 hari. Berapa banyak pekerja yang diperlukan? Ingat, diperlukan bukan tambahan ya, untuk membuat 15 meja dalam waktu 9 hari. Logika sederhananya, meja itu dibuat oleh pekerja ya, selama beberapa hari atau sebanyak dia bekerja gitu kan ya. Ada keterangan 8 meja ya. Ini saya coba ketikkan lagi produk-produknya. 8 meja itu ada 12 pekerja selama 10 hari. Nah, sekarang kalau pingin bikin 15 meja, ini berapa pekerjanya? Berapa pekerjanya kalau mau beres 9 hari ya? Pasti lebih banyak ini pekerjanya, nggak mungkin tetap 12 pekerja ya, pasti dia lebih banyak. Ingat soal menanyakan totalnya, bukan tambahannya. Langsung bandingkan aja, nggak usah memperdebatkan itu senilai, itu tidak senilai, nggak jadi masalah ya. Yang 12 dengan 10 kalikan, ini saya misalkan dengan X aja ya, ini pekerja saya misalkan dengan X, jadi 9 dikali X bawahnya, jadi 9X kan. Perhatikan angka 12 dengan 9 ya. Kita coba 12 dengan 9 dulu. Ini akan saya coret angka 12-nya. Otomatis dia dibagi 3 ya. Dibagi 3 dapat 4. Yang 9 juga dibagi 3. Dibagi 3 dia dapatnya adalah 3. Berarti ini kan tinggal 4 dikali 10 ya. Ini 4 kali 10, ini tinggal 3X.
Perhatikan, di sini ada angka 15 dengan 3 nih. 15 dengan 3, 8 dengan 4 ya. Ini bisa kita coret juga. Ini saya coba copy aja ya. Mudah-mudahan teman-teman lebih paham lagi ya. Dibagi 3 ini habis ya, dicoret. Jadi yang dicoret itu bisa yang bawah juga bisa dicoret asal sama-sama di bawah, terus dia beda ruas. Dibagi 3 dapat 5. Ini 4 saya coret juga dengan angka 8. Jelas ini udah habis ya. Ini 8 dicoret dengan angka 4 itu dapat angka 2. Kalau misalkan habis, biasanya saya nggak tulis angka 1. Karena udah dianggapnya habis aja gitu ya. Sehingga ini tinggal 2/5 ya. Ini kan jadi 2/5. Ini tinggal berapa? 10 ya. 10 per X. Ada yang bisa dicoret nggak? Atau kalau misalkan teman-teman langsung kali silang udah dapat ya nggak jadi masalah ya. Yang 10 dengan 2 masih bisa sebetulnya ya. Nggak apa-apa lah kita coret lagi aja ya. Jadi ini dapat 1 atau habis. 10 dibagi 2-nya dapat 5 ya. Udah, tinggal kalikan silang aja karena udah habis angkanya, nggak ada lagi ya. X-nya berarti tinggal 5 dikali 5 ya. Saya nggak tahu nih teman-teman dengan metode coret seperti ini bakal lebih gampang atau lebih ribet, saya nggak tahu ya. Tapi saya berusaha ngasih yang mudah dulu aja. Karena kalau jujur kalau saya ngebahas dengan cepat bisa aja ya, satset tinggal saya hapus nanti ketemu angka akhirnya. 25 ya, ada di pilihan jawaban yang D. Nomor 13, suatu proyek renovasi rumah direncanakan selesai 30 hari oleh 20 pekerja. Pada hari ke-7, 5 pekerja mengundurkan diri. Dengan sisa pekerja yang ada, berapa hari yang harus ditambah ya. Jadi bukan hanya harinya ada berapa totalnya, tapi hari yang harus ditambahnya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perhatikan ada keterangan pada hari ke-7, ini sama artinya dengan setelah 6 hari bekerja ya. Ini kan kondisi awalnya kan 30 hari oleh 20 pekerja kan. Kemudian setelah 6 hari kerja berarti 30 hari. 30 hari ini teman-teman kurangi 6 hari. Ini tetap 20 ya. 30 dikurangi 6 sama dengan 24 hari. Ini harusnya 20 pekerja. Gitu ya. Dan dia nggak memutuskan untuk menambah pegawai. Nggak nambah pekerja. Tapi harinya aja nggak apa-apa nambah. Gitu ya. Nah, ternyata di sini resign ya, 5 orang mengundurkan diri. Berarti dari 20 dikurangi 5 sama dengan 15 pekerja ya. Ini bisa langsung dibandingkan, ingat dia perbandingan tidak senilai. Jadi harus ada pecahan yang saya balik kalau mau pakai konsep perbandingan seperti ini ya. Teman-teman ada istilah kali lurus boleh dipakai. Ini bukan 20/15. Ini adalah perbandingan yang salah. Harusnya 15 pindah ke atas ya. 20-nya di bawah. Atau kalau mau 20/15-nya tetap, ini yang dibalik. Jadi X per 24 ya. Coba teman-teman kalikan silang. Apakah 24 ketemu dengan 20 sama nggak dengan konsep yang katanya kali lurus ya. 30 kali 20 juga kan. Sorry, 24 kali 20 maksudnya. Sama aja ya teman-teman, boleh pakai cara apapun. Nah, 15 saya akan coret dengan 20. 15 saya bagi 5 ya, dia dapat 3. Kemudian 20 saya bagi 5, dia dapat 4. Ini saya copy lagi supaya ada jejak soalnya ya. Ini 15-nya saya hapus, 20 saya hapus, 24 dengan 3. Teman-teman bisa bagikan, 24 bagi 3 kan sama dengan 8 ya. 3-nya habis, 24 dengan 3 itu jadi 8 ya. Sehingga yang menyisakan angka 8 dengan 4 saja. Berarti X sama dengan 8 dikali 4, yaitu 32. 32 itu adalah hari yang total sampai akhirnya ya. Kalau ditanya target tambahannya berarti teman-teman kurangkan 32 hari dikurangi berapa? Jangan dikurangi 30, kurangi dengan 24 ini. Dikurangi 24 hari. Yaitu 8 hari. Karena kan 30 kan udah kepake 6 jadi 24. Jadi 24 ke 32 itu dia harus nambah 8 hari. Ada di pilihan jawaban yang A. Hati-hati, ini ada 32, ini juga ada angka 32, ini jebakan. Takutnya teman-teman pilih yang itu udah pasti salah, gitu ya. Nomor 14, proyek perbaikan jembatan direncanakan selesai dalam waktu 40 hari oleh 15 pekerja. Perhatikan, setelah 10 hari bekerja, ketua proyek menginginkan perbaikan tersebut selesai 5 hari lebih cepat, ya. Berapakah tambahan pekerja yang diperlukan? Tambahannya, ya, perhatikan tambahannya.
Oke, kita ikutin alur soalnya. 40 hari ini 15 pekerja, teman-teman. Perhatikan kata-kata setelah 10 hari bekerja. Berarti kan 40 hari dikurangi 10 hari, ini tetap 15 pekerja. Gitu ya. Berarti kan harusnya normalnya 30 hari kan? 30 hari oleh 15 pekerja. Ini yang kita pakai perbandingannya. Nah, kemudian proyek tersebut ingin diselesaikan 5 hari lebih cepat. 5 hari lebih cepat itu kan berarti yang 30 hari kita kurangi 5 ya. Berarti kan saya takutnya teman-teman bingung. 5 hari dipercepat ya. 5 hari dipercepat itu berarti harinya 30 hari ya. Kita kurangi 5 hari lagi. Jadi 15. Nah, sekarang 30 dikurangi 5 itu jadi 25 ya, 25 hari. Berarti kalau 25 hari ini berapa pekerjanya? Gitu. Ya, ini saya pertebal lagi karena ini perbandingan yang kita pakai. Teman-teman mau kali lurus boleh, saya pribadi pakai perbandingan terbalik atau tidak senilai ya. Jadi 30 per 25, ini saya balik nih. Bukan 15 per X, tapi X per 15 ya. Jadi variasinya teman-teman boleh pakai cara apapun, nggak jadi masalah. Kemudian saya akan coret 25 dengan 15 ya. Ini saya copy aja buat nanti tahapan berikutnya. Atau 30 dengan 25 juga boleh. Saya bagi 6 aja ya. Saya bagi 5 kalau gitu. Bagi 5 dapat 6, dibagi 5, 25 dapat 5. Ya. Gitu ya. Dibagi 5 masing-masing ya. Saya nggak tuliskan dibagi 5-nya. Berarti kan ini jadi 6, ini jadi 5. Ya, berarti kan angka 5 dengan 15 pun ini bisa saya coret. Ya, 5 dicoret, dia dapat 1, nggak usah saya tulis, 15 dibagi 5, dia dapat 3. Sehingga X-nya tinggal kalikan silang aja. X sama dengan 6 dikali 3, itu sama dengan 18. Ya, 18 ini ingat dia totalnya, soal nanya tambahan. Berarti tambahannya itu adalah 18 orang dikurangi pekerja awalnya 15 dia. 15 pekerja, 15 orang. Jadinya cuma nambah 3 orang aja. Ada di pilihan jawaban yang A. Di sini ada jawaban 18, di soal pun ada pilihan gandanya 18. Ini adalah jawaban jebakan. Ya, teman-teman harus perhatikan dia nanya tambahan atau total orangnya. Nomor 15, proyek pembuatan taman kota direncanakan selesai dalam waktu 25 hari oleh 9 pekerja. Setelah 5 hari bekerja, ketua proyek menambahkan 6 pekerja. Ini agak unik soalnya ya. Jadi udah kerja 6 hari terus ditambah 6 pekerja ya sampai akhir ya. Jadi nggak cuma beberapa hari aja. Berapa hari lagi pekerjaan tersebut akan selesai. Berapa hari lagi itu maksudnya total harinya. Otomatis kan dia bakal lebih cepat kan karena ada tambahan pekerja di situ. Kita analisa 25 hari ini kan 9 pekerja. Kemudian ada keterangan setelah 5 hari kerja ya, berarti kondisinya 25 hari kita kurangi 5 hari. Ya. Ini kan sama dengan 20 hari lagi ya. 20 hari lagi harusnya beres ya. 20 hari ini kalau misalkan oleh 9 pekerja gitu ya. Ini kan pernyataan yang saya ulang-ulang aja supaya tetap teman-teman lebih paham. Saya pertebal ya. Kemudian setelah 5 hari bekerja, menambahkan 6 pekerja. Nambah 6, artinya 9 ditambah 6 itu 15 ya. Ini ingat, nambah 6, bukan sakit 6 ya. Ini otomatis akan berkurang harinya ya. 9 ditambah 6, ingat 15. Saya nggak tuliskan ya. 9 tambah 6, 15 pekerja jadinya. Tapi ada pengucapan di situ. Ini adalah angka yang kita gunakan. Jadinya di sini 20 per X ya. Ini kan tidak senilai. 20 per X sama dengan bukan 9 per 15, tetapi 15 per 9. Karena saya pakai pola perbandingan yang terbalik. Bukan langsung kali lurus, sama aja. Kali lurus kan akan ketemu angka 20 dengan 9 kan dikalikan, ini pun sama ya. 15 dengan 9 saya coba coret dulu ya. 15 saya bagi 3 aja ya. Dibagi 3 dia dapat 5. Yang 9 saya coret juga, dibagi 3 ya, itu dapat 3. Ini saya copy lagi, berarti kan ini tinggal 5 per 3 ya. Di yang sebelah kanan, perhatikan angka 20 dengan 5. Angka 5-nya saya coret, angka 20 dibagi 5 itu adalah 4. Ya, jadi 4, sehingga ini jawabannya lebih sederhana lagi, angka-angkanya.
4 dengan 3, kalikan silang aja langsung. 4 kali 3 sama dengan 12. Ya, jadi 12 ini adalah 12 hari lagi beres. Yang harusnya 20 hari lagi, dia jadi 12 hari. Soal nanya bukan berapa hari lebih cepat, tapi berapa hari lagi pekerjaan tersebut. Ya, berarti 12 hari lagi. 12 hari lagi akan beres atau akan selesai. Ya, ada di pilihan jawaban yang C. Kalau soal nanya berapa hari lebih cepat, ya udah tinggal dikurangi. Yang tadinya 20 hari ternyata beres 12, berarti 8 hari jawabannya. Tapi ini bukan yang ditanyakan. Hati-hati, selalu ada jebakan di pilihan jawabannya. Soal nomor 16, antara kota A dan kota B dapat ditempuh menggunakan mobil dengan kecepatan 50 km per jam dalam waktu 40 menit ya. X itu adalah kecepatan mobil jika waktu tempuhnya 20 menit ya. Perhatikan, sedangkan Y itu adalah angka yang sudah pasti 40 km per jam. Hubungan kuantitasnya apa? Apakah X kurang, apakah yang B, apakah C, atau pilihan yang D ataupun E. Perhatikan, ini perbandingan juga ya. Untuk 50 km per jam itu dia butuh waktu 40 menit. Nah, sekarang kalau misalkan waktunya hanya 25 menit, berapa kecepatannya? Ya, ini anggap kecepatan rata-rata dan tidak ada hambatan biasanya. Ini kan menit, ini kan jam. Teman-teman nggak usah dikonversi ke jam, nggak usah. Kenapa? Karena dia perbandingan, nanti ujung-ujungnya pasti dicoret juga. Jadi buat apa mengkonversi ke jam ya, nggak usah. Karena hasilnya pasti sama. Ini semakin cepat, perhatikan ya, semakin cepat ini maka akan semakin sedikit ya. Tentunya dia ini udah pasti tidak senilai kan ya. Yang satu cepat atau semakin besar kecepatannya maka semakin sedikit waktunya. Tidak senilai. Teman-teman boleh kali lurus, kalau saya pribadi lebih suka seperti ini pembahasannya karena memang lebih nyambung gitu ya. Lebih nyambung aja, karena dia berbalik nilai, ini bukan 40 per 25, tapi 25 per 40, gitu. Sorry, ini 25 per 40. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang ngerasa pusing ya, pakai MATLAB seperti ini. Saya juga lagi berusaha nabung nih buat beli pen tablet ya. Nah, ini saya akan coba coret dulu ya. Yang paling enak tuh 50 dengan 25 nih. Ini saya coret ya, dia habis kalau dengan 50. Ya, 50 dibagi 25 kan dia dapatnya 2. Betul ya? Sehingga di sini tinggal 2, ya, tinggal 2, ini tinggal 1 karena habis dia. Sehingga X-nya teman-teman kalikan aja. 2 dikali 40 sama dengan 80 jawabannya. Itu untuk yang X. Nah, tipe kuantitas yang sekarang itu jarang banget yang langsung ngebandingin lebih besar atau lebih kecil tuh nggak ada biasanya. X-nya berapa? 80. Sedangkan Y-nya, perhatikan, Y-nya 40. Tidak ada pilihan X lebih besar, ya, nggak ada. Apalagi, berarti kan ini salah, yang A ini salah. Apakah 2X dikali 2Y akan sama? Jelas beda, ya. Tapi teman-teman coba cek yang C nih, apakah betul X itu sama dengan 2Y, ya? Apakah betul 80 itu sama dengan 2 dikali 40? Ternyata betul jawabannya. Ini kan sama dengan 80, ini sama dengan 80 juga. Berarti yang C jawabannya. Teman-teman boleh cek juga ya, yang B udah pasti salah, yang D dengan E juga silakan hitung sendiri aja, itu pasti salah. Jawabannya ada di pilihan yang C. Nomor 17, sebuah sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dapat menempuh suatu jarak selama 50 menit. Jika jarak tersebut ingin ditempuh 10 menit lebih cepat, maka berapa kecepatan motor tersebut? Perhatikan, kondisi awalnya kan 60 km per jam ini dia bisa waktunya hanya 50 menit gitu ya, 50 menit. Perhatikan kata-kata 10 menit lebih cepat, ini artinya 50 menit, teman-teman kurangi dulu dengan 10 ya. Kurangi 10 menit berarti 40 menit. Nah, ini harus berapa kecepatannya? Kalau mau waktunya 40 menit gitu kan ya. Ini saya kasih tanda tebal aja biar teman-teman lebih fokus gitu ya. Nah, ini perbandingan tidak senilai. Kenapa? Karena semakin besar kecepatan, maka semakin sedikit ya, sedikit atau kecil waktunya. Ini tidak senilai. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman boleh pakai pola yang kali lurus boleh. Saya pribadi lebih suka perbandingan yang biasa aja. Ini 60 per X sama dengan, saya balik nih, bukan 50 per 40, tapi 40 per 50.
Kalau dikali lurus sama aja angkanya ya, 60 ketemu dengan angka 50 juga. Kemudian perhatikan, ini nolnya saya coret ya, nolnya di atas coret 1. Ini berarti tinggal 4, ini tinggal 5 ya. Perhatikan angka 60 dengan 4 saya coret juga ya. Saya coret, ini dapat 1 ya, 4-nya dapat 1, sedangkan 60-nya dibagi 4 itu dapat 15. Oke. Tinggal kalikan silang aja. X sama dengan 15 dikalikan dengan 5 sama dengan 75. Jadi kalau mau beres atau selesai dalam waktu 40 menit, kecepatannya harus 75 km per jam. Ada di pilihan jawaban yang B. Soal nomor 18, diketahui nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1/3. A itu adalah 3X ditambah 2Y ditambah 5, sedangkan B adalah 2X ditambah 5Y ditambah 3. Perhatikan, kita akan substitusi nilai X dan Y-nya. X-nya kita ganti dengan 4, kemudian Y-nya kita ganti dengan 1/3. Ya, 1/3 berarti ini jadi 12. 2 dikali 1/3, hati-hati. Ini jadi 2/3, jangan diubah ke bentuk campuran ya, karena itu nanti jelas salah jawabannya. 12 ditambah 5 itu 17, 17 ditambah 2/3 ya 17 2/3 ya, bisa kita buat seperti ini aja dulu, 17 2/3. Untuk B-nya saya coba copy lagi, kemudian X-nya saya ganti dengan angka 4, kita akan bandingkan nanti ya. Angka 5Y-nya ganti dengan 1/3 harus dalam tanda kurung, kalau enggak nanti dianggap pecahan campuran ini. 2 dengan 4 jadi 8 ditambah 5/3 ya, ditambah 5/3 kemudian ditambahkan dengan 3. 8 tambah 3 11 ya, 11 ditambah 5/3. 5/3 itu kalau kita ubah ke bentuk campuran, ke bentuk campurannya jadi dapat angka 1 ya. 1 di sini 3, 1 kali 3 3, ke angka 5 itu sisa 2. Ini bisa saya ubah 1 2/3 ditambah seperti ini ya polanya ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Atau saya copy lagi deh. Saya copy lagi biar ini nggak hilang, ini ditambah. Jadi ternyata hasilnya sama dengan 11 ditambah 1 itu 12. Jadi 12 2/3. Nah, kalau seandainya jawabannya yang A lebih kecil atau A lebih besar ada, itu udah ada jawabannya. Tapi sayangnya nggak ada. Ini kan A 17, B-nya 12 ya. Itu jelas A lebih besar. Jawabannya nggak ada. Yang ada B lebih besar, itu nggak boleh, nggak sesuai dengan datanya. Ini salah, C juga salah. Berarti kita harus cek dulu nih antara D dengan yang E ya. Kita akan coba jumlahkan 17 2/3 kita tambahkan dengan 12 2/3 ya. Saya akan coba hitung lagi angkanya. Ini sekalian teman-teman belajar bentuk pecahan juga ya. 17 2/3 kita tambahkan dengan 12 2/3. Hati-hati, ini ada jebakannya. Ini angka ini bisa saya ubah menjadi pola seperti ini nih. Ini ditambah ya. Ini ditambah juga. Oke. 17 dengan 12 itu 29. 29 ditambah, ini kan 2 ditambah 2 kan 4, karena udah sama-sama 3 bawahnya ya. Ini sama artinya dengan 4/3. 4/3 ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 4 dibagi 3 itu kan dapat 1 ya, 1/3, kemudian ditambah lagi ke 4 itu jadi 1. 1/3 bentuk campurannya. Ini bisa juga saya ubah lagi ya, formatnya saya ubah lagi. Ini jadi ditambah seperti ini. Nah, 29 ditambah 1 kan sama dengan berapa? Sama dengan 31/3. Itu ada di pilihan jawaban yang D ya. Ini soalnya lumayan nguras tenaga, tapi secara konsep bisa dikerjakan ya. Ini kan aljabar, ada variabelnya bentuk pecahan ya. Jawabannya yang D. Berarti yang ini udah pasti salah. Ini udah pasti salah gitu. Soal nomor 19, diketahui harga sebuah sepeda adalah 600.000. A itu adalah harga sepeda setelah didiskon 20%, sedangkan B udah angka pasti 320.000. Ada beberapa peserta yang bilang nggak dapat, ada juga yang dapat. Ya, kita akan coba bahas soal aritmatika sosial tentang diskon. Perhatikan di sini diskon itu sama artinya ya dengan potongan harga. Potongan harga. Dia dapat potongan harga 20%.
Berarti dia harus bayar berapa? Bayar 100% dikurangi 20% sisanya. Ya, jadi bukan yang 20%-nya, bukan. Berarti dia bayar 80% dari harga normalnya, yaitu 600.000. Jangan hiraukan angka nolnya, cukup lihat angka 8 dengan 6. Ya, 8 kali 6 kan 48, jadinya 480.000. A itu 480.000. Dan B itu 320.000. Secara perbandingan kita bisa bilang A lebih besar, tapi nggak ada jawabannya. Ya, jadi jawaban A, B, C itu udah pasti salah. Jadi tipe sekarang tuh dia nggak mau langsung A lebih kecil atau lebih besar tuh nggak ada. Ya kita harus cek dulu option yang D-nya. Apakah betul 2 dikali A itu berarti kan 480 ya? Apakah sama dengan 3 dikalikan dengan 320? 2 kali 48 kan 960.000 ya. Teman-teman kalikan aja angkanya selain 0 ya. 3 dikali 32 itu 960.000 juga. Berarti jawabannya pilihan yang D. Teman-teman nggak usah ngecek lagi yang E karena udah pasti salah ya. 3A nggak mungkin sama dengan 2B karena harusnya 2A sama dengan 3B. Kalau dikali 3 udah kebanyakan gitu ya. Jadi jawaban pilihan yang tepat adalah pilihan yang D. Soal nomor 20, soal yang terakhir. Di sini ada soal ibu mempunyai sejumlah uang, 1/4 ia gunakan untuk beli sayuran, setengah lagi dia belikan buah-buahan ya. Jika uang ibu bersisa 60.000, maka jumlah awal uang ibu adalah berapa? Ini masuk kategori soal cerita, aritmatika sosial. Ada yang dapat di awal-awal ujian, tapi ada juga yang nggak dapat ya. Kita bahas aja. Nah, ini kalau saya misalkan, misal A itu adalah uang awalnya ya. Berarti kalau misalkan kita buat persamaannya, bahwa A itu, A kita kurangi jadi 1/4. 1/4 A, berarti kan A dibagi 4 kan, dibagi 4, kemudian dikurangi lagi setengah ya. Setengah itu berarti A dibagi 2, ini akan bersisa berapa? Akan bersisa 60.000. Nah, tugas kita mencari A-nya. Angka A ini atau huruf A ini supaya kelihatan ada pecahan saya buat per 1 ya, per 1. Perhatikan di sini ada angka 1, ada angka 4, ada angka 2. Kita akan coba ubah menjadi angka 4 biar sama penyebutnya ya. Yang ini harus kalikan 4, atas pun kalikan 4 ya, karena pengen jadi angka 4 kan. Yang A per 4 udah diemin aja karena dia udah ada angka 4. Ini pun sama, 2 dikali 2 biar jadi 4 ya. Atas pun sama, dikalikan 2. Ini saya copy lagi, biar teman-teman bisa lihat prosesnya. Ini kan jadi 4A, ini pasti jadi 4, ini tetap, ini jadi 2A, ini tetap jadi 4. Bawahnya udah sama, teman-teman. Teman-teman tinggal hitung aja. 4A dikurangi A kan 3A. Oke, 3A dikurangi lagi 2A jadi A. A per 4 itu sama dengan 60.000. Ya, berarti A-nya tinggal kalikan silang aja. Atau kalau bingung 60.000-nya boleh dibuat jadi per 1 ya, biar seimbang, kelihatan ada pecahannya. Kalikan silang A dikali 1A, kemudian 4 kalikan dengan 60.000 gitu ya. Jadi A 240.000. Coba aja teman-teman cek nanti, dicek secara perhitungan apakah betul nanti sisanya 60.000 ya. Ada di pilihan jawaban yang B. Oke, mudah-mudahan beberapa soal tadi ada yang keluar di tes teman-teman sekalian ya. Kalaupun nggak ada, ya nggak apa-apa, nambah ilmu-ilmu aja. Cuma saya pribadi prediksi pasti ada yang keluar, cuma angkanya berbeda ya. Dan mohon maaf, ini videonya jadi lebih panjang karena saya coba menjabarkan secara detail supaya teman-teman lebih paham lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.